Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam persatuan Nusantara, dan salam sehat untuk kita semua. Sekarang nih, kan baru itu sudah rungkat di Indonesia. Sudah rungkat. Makanya sekarang banyak sekali habib-habib yang akhirnya itu galau, sako, berhalusinasi tinggi. Bahkan ya bobonya para habib ini menjelang jadab, menjelang matu gitu. Lalu garis miring menjelang edan. Hal ini terbukti ya, pada saat Habib Taufik Asgaf itu sedang ceramah. Di acaranya hallnya Habib Abdullah dan Habib Abdul Qadir Bafaqih. Ya, pada akhir Desember ini tahun 2024. Jadi di penghujung tahun, itu kehaluannya, halusinasinya itu semakin memuncak. Dan kalau saya bilang, kayak tadi itu, para Habib itu sekarang sudah semakin mendekati jadab atau mendekati edan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. Kiai itu tokohnya ulama Jawa. Habib itu tokohnya para sada. Seharusnya begitu. Ya, jadi Habib Taufik itu kemarin nih di akhir tahun atau di penghujung tahun 2024. Pada akhir Desember, Habib Taufik di dalam acara Hall Habib Abdullah dan Habib Abdul Qadir Bafaqih itu menyampaikan sesuatu yang kalau menurut saya isinya daging, isinya daging, manis banget, nikmat, gurih juga. Jadi Habib Taufik ini mengatakan bahwa ya para kiai itu adalah tokohnya ulama Jawa dan Habib itu adalah tokohnya kaum Sadah atau Said dan Syarif. Ini menjunjung kiai nih, menjunjung kiai sebagai tokohnya ulama di Jawa gitu. Berarti di pulau-pulau lain ada Sumatera, Kalimantan, begitu enggak ya? Ini kurang ajar banget ini. Tapi bukan begitu. Kalau mau menjunjung ya silakan menjunjung, karena faktanya para kiai memang ini khusus sebuah titel yang diberikan kepada tokoh ulama, kepada tokoh dengan ilmunya. Ya versinya memang Jawa adalah kiai. Kalau di Jawa Barat itu ajengan. Kalau di daerah Lombok, NTB dan lain-lain itu adalah tuan guru begitu. Tapi bukan berarti bahwa Habib itu adalah tokohnya dari kelompok Sadah atau kelompok Said dan Syarif. Bukan. Sama sekali bukan. Karena kalau Said dan Syarif itu nyata-nyata mereka adalah kelompok Sadah sebagai dzurriyyah Rasul yang original. Iya, di dalam mereka pun ber-DNA-nya ber-DNA C, bukan ber-DNA G. J itu identik dengan Bani Hashim. Jadi kalau Rasulullah ya DNA-nya J. J1 gitu. Tapi kalau kelompok Habib ini ber-DNA G, Yahudi. Jadi kalau mau berhalusinasi, bermimpi, berkhayal itu yang boleh jangan di mimbar gitu lah. Yang di mimbar. Ini memalukan kalau menurut saya. Jualannya itu jualan kiai tetapi untuk mengangkat kelompoknya mereka sendiri. Yang benar itu adalah kiai adalah tokohnya ulama di Jawa. Ajengan itu adalah tokoh ulama di daerah Jawa Barat, Pasundan, Banten sana. Kalau tuh bagus di daerah Cirebonan sana, di Jawa Baratan sana. Kemudian kalau tuan guru itu adalah tokohnya ulama di Lombok, di NTT, di NTB begitu. Tetapi kalau Habib itu adalah tokohnya Cucu Ubed, tokohnya Alwi begitu. Jangan bikin malu seolah-olah kayak tidak paham tentang sejarah sih, tidak paham tentang definisi dari Habib. Jangan bikin malu begitu Habib. Iya. Jadi kalau Habib Taufik yang sekarang sudah mengaku bahwa dia itu tidak pernah mondok, tidak pernah mengenyam pendidikan tinggi gitu ya, hanya SMP saja itu di DO dijebol begitu. Jadi nggak sosokan begitulah. Iya, satu sisi menceritakan tentang kegurihan, tentang
ulama-ulama di Indonesia, di Nusantara, junjung tinggi, kayak itu tokohnya ini itu, tetapi wah Habib ini tokohnya enggak, sudah nggak ada yang percaya di Nusantara ini. Jadi tolonglah jangan bikin malu, Beb. Jangan bikin malu, karena yang disampaikan itu adalah sebuah halusinasi, sebuah cerita-cerita yang ngarang, sebuah bentuk pengakuan diri. Tapi di sana, kalau orang melihat itu bikin malu sebetulnya. Jadi jangan ngomong seperti itu lagi di luar mimbar. Kalau ngomong ke saya gitu, atau ngomong di internal itu monggo, atau kepada orang-orang bodoh gitu. Atau memang dianggapnya para jamaah yang ikut acara haul itu orang-orang bodoh semua ya, sehingga dengan seolah-olah menjunjung ulama di Nusantara, kemudian numpang benar gitu. Bahwa Habib ini adalah tokohnya dari kaum Sadah. Bikin malu, Bib, bikin malu. Dan bobonya, ini adalah bentuk cari amannya Habib Taufik Assegaf. Dia cari aman. Karena sekarang kelompok Balwi atau kaum para Habib ini rungkat. Apalagi sekarang pertentangan, penolakan itu sudah menggema dari Sabang sampai Merauke. Ini baru tahapan awal, belum nanti endingnya. Ya sekarang kan yang masih mau mengcounter kekuatan Brimo itu kan hanya Brimo juga, yang namanya budak atau Mukidin, ya kan? Mukidin, Muhyiddin, itu Mujongos, kan? Yang paling hanya itu gitu loh. Nah, ketika dari para pribumi sekarang sudah banyak sekali yang menggaungkan penolakan terhadap Habib Balwi, ya siap-siap saja. Terburuknya adalah para Habib Balwi ini ya harus menerima bahwa mereka itu bukanlah zurah Rasul, sudah sesuai dengan faktanya saja. Tetapi terburuknya ya karena dari para Habib ini sering menceritakan tentang keistimewaan kota Tarim di Yaman sana, ya sangat mungkin nanti kelompok Balwi ini akan dipulangkan ke sana, ke Tarim, dia mendapatkan berkah dari leluhurnya. Tapi kalau ngomong seperti itu di mimbar kok kayak lama-lama kayak orang yang menjelang jadab begitu. Lama-lama ntar kayak Wan Sehan gimana coba? Iya kan? Kemana-mana cengar-cengir gitu. Jangan, kasihan. Jangan sampai Habib Taufik seperti itu. Habib Taufik itu orangnya keren kok. Orangnya keren, menjadi ketua Rabitatul Alawiyah. Begitu. Tapi kita juga tidak mau Habib Taufik itu nantinya bakal seperti Wan Sehan. Jadi yang manusia setengah waras, gitu. Ya kan? Jadi nggak perlu ngomong, nggak perlu untuk menjunjung ulama Nusantara, nggak perlu ngomong begitu. Nggak perlu. Karena ulama Nusantara ini tidak butuh pengakuan. Kalau Habib Taufik CS itu mengatakan bahwa kehadiran para Habib Balwi itu ke Indonesia ini adalah untuk mencetak para ulama, yang menurut cetak ulama yang mana? Sedangkan para Habib sendiri datang ke sini itu tanpa ilmu. Dan para kiai ulama di Nusantara ini mengambil ilmu bukan ke kelompok Balwi. Karena apa yang diambil dari kelompok Balwi? Nggak ada ilmunya. Maka yang diambil oleh para kiai dan ulama Nusantara itu adalah dari ilmunya Said, dari ilmunya Syarif, dari ilmunya para Syadah. Ini bukan Syadah Balwi, bukan. Ini kasihan ya di penghujung tahun yang harusnya ya bercerita tentang ya apalah yang bersifat universal, yang bersifat tentang ya misalkan di tahun kemarin kita begini-begini, tahun baru ayo harusnya begitu, tahun baru hanya lebih baik begitu, bukan malah tahun baru itu malah jadi edan itu. Tahun kemarin para Habib itu masih normal-normal, masih gagah, masih sok keras begitu. Tahun baru malah jadi edan, itu kan nggak matching banget gitu loh, nggak pas banget ya. Iya kan? Sudahlah, Bib, nggak perlu seperti itu, nggak perlu menyanjung para kiai. Cari amannya itu bukan dari jalan seperti itu. Sudah dia manut, sudah nggak usah resek di Nusantara, maka akan selamat. Jadi tidak perlu cari aman dengan menjunjung kiai dikatakan sebagai tokohnya para ulama di Jawa,
Dan para Habib adalah tokohnya kelompok Sadah, yaitu Said dan Syarif. Jangan ya dek ya, jangan. Karena apapun yang akan diomongkan oleh para Habib Alwi, sudah kami tidak akan percaya. Karena kami tetap akan menjaga negeri ini. Ya, karena siapa lagi yang akan menjaga negeri ini kalau bukan kita. Mari kita jaga negeri ini dari tangan-tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makam dan dari para pencuri nasab.